Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dipertemukan lagi di pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat ya. Kalian bisa ketemu dengan teman-teman kalian semua untuk belajar bareng. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua mohon dipimpin doa. Ya, Ibu akan mengabsen kalian ya. Apa ada yang nggak berangkat pagi hari ini? Oh, ya. Meta aja ya. Ya, semoga diberi kesehatan ya. Cepet kita doakan cepet sembuh biar bisa ketemu kalian dan belajar bersama kalian lagi. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kuis 1. Untuk yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang kuisnya adalah apa yang kalian ketahui mengenai perbedaan antara infak dan zakat. Ya, untuk yang bisa angkat tangan ya. Oke, Mbak Sula, apa yang Mbak Sula ketahui mengenai perbedaan infak dan zakat? Ya, pinter sekali ya. Ya, benar. Jika kalau infak itu yang kita berikan itu jumlahnya nggak ada ketentuannya, seikhlasnya, kayak saya pengen infak segini, ya kayak gitu. Kalau zakat itu udah ada ketentuannya, tarifnya berapa, kayak gitu, udah ada ketentuannya. Perbedaannya itu. Kemudian ketika infak itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau zakat itu ada waktu tertentu untuk melakukan zakat. Kemudian Ibu akan menyampaikan gambaran materi pada pagi hari ini ya. Oke. Misal Mbak Sula itu pergi ke suatu tempat. Kemudian pada saat yang bersamaan itu memasuki waktu sholat wajib. Kemudian Mbak Sula melaksanakan sholat di suatu masjid yang Mbak Sula kunjungi itu. Nah, pasti di depan masjid itu ada kotak yang ada tulisannya apa? Ya, ada tulisannya infak. Itu sebagai contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kemudian apa kalian tahu apa manfaat dari ketika kita berinfak atau sedekah atau sejenisnya seperti itu? Iya, kita pasti akan diberikan imbalan dengan yang tidak disangka-sangka. Misalnya kita membantu orang di jalan dengan misal kita ngasih bantu 5.000, tapi nggak tahu kan kemudian kita akan dapat rezeki dari Allah itu seimbang atau bahkan bisa lebih banyak ya. Makanya kalian sekolah sampai SMA ya pasti MTS pasti kalian sudah bisa melihat lah di luar ketika kalian pergi itu mana perbuatan yang baik, mana yang nggak baik, itu kalian bisa mencontohnya. Ketika perbuatan tidak baik jangan dicontoh. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui studi pustaka siswa dapat menjelaskan pengertian infak dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui studi literasi siswa dapat menerjemahkan surat Al-Fajr ayat
15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 mengenai infak. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menganalisis isi kandungan Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah 254 dan 261 mengenai infak dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan ceramah diharapkan siswa mampu menyimpulkan keterkaitan antara surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan benar. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai infak materi pada pagi hari ini. Untuk kalian setelah mengamati video, kemudian apa yang kalian pikirkan tentang setelah kalian menonton video. Untuk selanjutnya silakan dipahami, dicermati video kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Pak Randy akan bercerita tentang salah satu sifat teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau rajin untuk berinfak. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Suatu hari, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi untuk meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Keesokan harinya, ia datang kembali dan meminta lagi. Rasulullah kembali memberinya. Begitu setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Saya tidak mempunyai apa-apa saat ini. Akan tetapi, ambillah apa yang engkau mau, dan jadikanlah itu hutang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, saya akan membayarnya." Umar lalu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan sesuatu yang berada di luar batas kemampuanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Lalu beliau bersabda kepada Umar, "Karena itulah saya diperintahkan oleh Allah." Demikianlah bagaimana luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh engkau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul memiliki budi yang sangat luhur. Sejatinya, harta bukanlah tujuan, kekayaan bukan akhir dari pencarian, akan tetapi sarana untuk lebih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Berinfak adalah memberikan sebagian yang kita punya untuk kebaikan. Baik kita dalam keadaan sedang lapang atau dalam keadaan sedang sempit. Nah, adapun manfaat berinfak adalah: 1. Allah akan menggantikan harta yang disedekahkan atau diinfakkan. 2. Berinfak akan membuka pintu rezeki. Masya Allah. Setelah itu, berinfak atau bersedekah juga dapat menghindarkan diri dari sisa api neraka loh teman-teman. Maka yuk perbanyaklah berinfak. Dan tak lupa berinfak juga menyempurnakan ibadah. Serta berinfak dapat membukakan pintu surga untuk kita teman-teman.
Masya Allah, luar biasa sekali ya keistimewaan dari berinfak. Yuk teman-teman semuanya berinfak. Ingatlah hadis, anfik, unfik, alaik. Berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Oke teman-teman? Nah teman-teman, yuk kita buat kotak infak bersama-sama di rumah. Nanti setelah uangnya terkumpul, dapat kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ayo teman-teman. Bahan-bahannya adalah yang pertama kaleng. Teman-teman dapat menggunakan kaleng apa saja ya. Yang kedua adalah kertas origami dengan berbagai warna. Yang berikutnya adalah lem. Berikutnya, teman-teman boleh sobek-sobek semua kertas origami menjadi bagian yang lebih kecil. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, rekatkan pada kaleng menggunakan lem. Coba, boleh susun sesuai dengan keinginan teman-teman dan sampai tertutup semua kalengnya ya. Setelah itu, jadi deh, kaleng berinfak dapat kita gunakan untuk berinfak setiap hari. Ayo teman-teman. Pasti teman-teman bisa membuat dengan bagus. Ayo, setelah itu berlomba-lomba untuk kita berinfak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian menonton video barusan, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, masalah apa yang mau ditanyakan? Hikmah dari berinfak. Oke, Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Mbak Sula. Apa hikmah dari berinfak? Yang pertama pastinya kita infak dapat menguatkan iman ya, beribadah itu pasti. Kemudian yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa infak itu tidak akan menutup rezeki, bahkan memperlancar rezeki. Jangan berpikiran ketika kita infak itu, infak berkurang, nanti jadi kekurangan atau jadi nggak punya apa dan bla bla bla. Itu jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Misalnya ketika kalian punya air minum di botol, pasti kalian nggak akan mengisinya kembali ketika yang di botol itu belum habis. Jadi gambarnya seperti itu. Misal kita punya air di botol atau di gelas kayak gitu. Ketika kita nggak mengambil air di gelas atau botol tersebut, kan otomatis kita nggak akan mengisi lagi. Contohnya seperti itu. Ketika kita mempunyai sedikit rezeki, bahkan banyak seperti itu, ketika kita memberikannya sedikit aja kepada orang lain atau pada siapapun yang membutuhkan, itu pasti sama Allah diisi lagi kayak gitu. Perumpamannya kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi selain Mbak Sula? Oke, ada ya. Selanjutnya kalian mencari, Ibu minta kalian mencari informasi atau mengenai infak melalui bacaan yang telah Ibu berikan. Selanjutnya jika kalian sudah menemukan informasi atau menemukan pertanyaan lagi, boleh nanti kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan mengenai bacaan yang oke. Sambil kalian membaca mengenai infak, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, bahwa infak itu berasal dari kata anfaka yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Kemudian menurut bahasa, infak adalah pemberian atau sumbangan harta sebagian selain zakat wajib untuk kebaikan. Kemudian pengertian infak secara istilah, infak adalah
mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak tidak mengenal nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, infak itu mengeluarkan atau memberikan sedikit dari harta kita untuk kepada mereka dan yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah, bukan ditentukan dengan nisabnya, atau itu bisa masuk dengan zakat wajib yang sudah Ibu jelaskan tadi. Perbedaan antara zakat dan infak, bahwa zakat itu ditentukan dan mengenal nisabnya. Kemudian jika infak itu tidak mengenal nisab, atau ketika kita ingin berinfak atau sedekah itu kita tidak mengenal waktu atau mengenal nisabnya, bebas. Sebagaimana pada surat Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memulihkannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Itu contoh ayat suruhan untuk kita Oke, selanjutnya untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, berarti dari setiap kelompok sudah paham ya mengenai materi kali ini, yaitu tentang infak. Kemudian Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bahwa kita sebagai manusia, kita harus menguatkan iman dengan contohnya dengan cara berinfak. Hal sederhananya dalam sehari-hari, misalnya kita berpergian, kemudian kita melakukan sholat 5 waktu di sebuah masjid, sedikit kita memasukkan rezeki kita ke kotak tersebut. Atau misal kita berkunjung ke wisata, itu biasanya di tempat tersebut ada kotak, tulisannya bukan infak, tapi kotak itu untuk menaruh sedikit rezeki dari orang-orang. Kita sedikit nggak apa-apa mengeluarkan rezeki kita untuk mereka, atau kita memasukkan ke kotak tersebut. Kemudian banyak hikmah dari berinfak, yaitu melancarkan rezeki, kayak yang udah Ibu jelaskan. Ketika kita semakin sering mengeluarkan rezeki, maka Allah akan semakin sering mengganti dan mengisinya kembali. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang menguatkan iman dengan berbagi. Selanjutnya Ibu memberikan sedikit pesan kepada kalian, bahwasanya jangan bosan, jangan capek kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, atau memberi kepada siapapun, dengan artian kita harus ikhlas dengan rezeki kita yang diberikannya. Kurang lebihnya mungkin untuk Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu buatlah video mengenai
praktik atau contoh. Kalian itu mencontohkan bagaimana sih berinfak itu. Kayak misalnya kalian tuh kan ada 3 kelompok. Satu kelompok misal 3 orang, kayak kalian berpergian kemana atau dengan yang lain, apa contoh yang ya sekreatif mungkin kalian itu membuat video mengenai infak. Durasinya bebas. Untuk penugasan dari ibu, kalian paham? Sudah paham? Oke, jika sudah paham, sepertinya cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.